Ada beberapa alasan mengapa investor menggelontorkan dana ke sebuah bisnis yang mungkin penting nih teman-teman ya untuk diperhatikan. Nah, yang tertarik atau sedang dalam mencari pendanaan investor, wajib banget simak ya alasan-alasannya. Apa itu? Ada 6, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama adalah the entrepreneur itself. Maksudnya apa? Si entrepreneurnya itu sendiri ya. Faktor ini cukup besar peranannya, khususnya di tahap awal, apalagi kalau bisnisnya masih baru atau masih kecil. Komitmen, persistensi, motivasi, value, ambisi, dan daya juang kita sebagai entrepreneur akan menjadi faktor penting apakah investor tertarik untuk join atau enggak. Kenapa ya kira-kira ya? Karena pada dasarnya kalau ngomongin bisnis yang baru nih ya, atau yang baru akan mulai, teman-teman sebagai entrepreneur tentunya belum membuktikan apa-apa nih dari sisi bisnisnya. Sehingga ketika investor memutuskan untuk berinvestasi, harapan besarnya itu pastinya terletak pada entrepreneurnya. Yes, mereka berinvestasi di entrepreneur. Yang kedua adalah market potential dan market growth. Berapa besar sih marketnya? Bagaimana pertumbuhannya? Seperti apa kompetisinya? Ini juga menjadi faktor penting dalam keputusan berinvestasi. Contohnya nih ya, teman-teman ya. Brand yang cukup terkenal nih misalnya Haus yang menjual minuman 5 ribuan sampai belasan atau puluhan ribu. Memiliki market size yang sangat besar dan luas tentunya. Dan hal ini menarik untuk digarap karena potensinya masih sangat besar dan kesempatan untuk terus tumbuh masih terbuka lebar. Di poin ini penting sekali kita sebagai foodpreneur, sebagai entrepreneurnya ya, untuk bisa paham tentang market size, market growth, market share, dan market potential. Sehingga kita bisa memaksimalkan skala bisnis kita serta punya peluang untuk bisa diinvest oleh investor. Yang ketiga adalah sales and outlet growth. Nah, ini juga pasti merupakan faktor penting kalau bisnis kita pengen diinvest, yaitu bisnis kita memperlihatkan pertumbuhan penjualan yang konsisten dari waktu ke waktu, serta pertumbuhan jumlah outletnya sesuai dengan yang direncanakan. Kedua faktor ini sangat penting bagi investor untuk bisa menilai sepotensial apa sih bisnisnya foodpreneur dan apakah layak untuk diinvestasi. Inilah mengapa sangat penting bagi foodpreneur memiliki perencanaan matang sejak awal mendirikan bisnis terkait dengan sales dan number of outlet. Jika kita punya rencana untuk diinvest, akan sangat sulit meyakinkan investor jika foodpreneur tidak bisa memperlihatkan pertumbuhan sales dan outlet yang terus tumbuh secara sustain. Yang keempat adalah profitability. Nah, profit itu salah satu indikator penting yang paling menarik minat investor untuk berinvestasi. Jika net operating income atau yang sering disebut NOI ya, yang adalah profit dari kegiatan operasional sebelum dikurangi biaya back office dan marketing. Ingat ya teman-teman ya. Kalau net operating income atau NOI sangat bagus, hal ini bisa menjadi acuan awal yang memperlihatkan bahwa ada potensi untuk melakukan scale. Walaupun misalnya secara net profit, jadi setelah dikurangi back office, masih kecil atau bahkan masih minus. Tapi bisa dijadikan positif, sejalan dengan pertumbuhan cabang. Asumsinya back office tidak ikut menjadi membengkak ya. Jadi selain memastikan revenue atau sales bisa terus tumbuh, salah satu tugas yang juga sangat penting adalah memastikan cost bisa dijaga atau bahkan bisa turun. Sehingga profit perusahaan bisa stabil sesuai target atau bahkan bisa meningkat, sejalan dengan pertumbuhan sales dan outlet. Yang kelima, the A-team. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor untuk tertarik atau tidak berinvestasi di bisnis kita. Selain entrepreneurnya ya, yaitu timnya. Siapa yang akan mensupport foundernya? Seperti apa kompetensinya, apa latar belakang dan background tim akan menjadi poin yang juga sangat penting. Kenapa coba ya? Karena khususnya untuk investasi scale, tidak cukup Superman yang ada di dalam perusahaan. Gak cukup satu orang ya. Tapi juga harus ada Avenger atau Justice League-nya yang mendukung agar perusahaan kita bisa berjalan dengan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sustain. Yang keenam adalah business plan. Terakhir, tentu saja untuk mendapatkan investasi, foodpreneur butuh rencana bisnis yang terukur, terstruktur, dan berdasarkan fakta dan data yang kuat,
serta planning eksekusi yang matang, mulai dari visi, misi, objectives, sampai goals yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga melibatkan 7 pilar fundamental seperti operation, finance, supply chain, people, marketing and branding, legal and regulation, serta expansion. Itulah mengapa yang dapat investasi apalagi melalui visi venture capital dan private equity itu nggak banyak tentunya ya. Nggak ada something big comes easy. Semua butuh proses, butuh belajar, butuh kreatif, serta butuh networking. Tapi foodpreneur juga harus percaya kalau teman-teman foodpreneur pasti bisa. Tidak ada brand house, tidak ada brand mangkokku, hangry, kopi kenangan 5 tahun lalu. Tapi lihat sekarang, ratusan miliar dan triliun dana investasi masuk ke brand-brand mereka. Oke teman-teman, itu tadi 6 alasan mengapa investor menggelontorkan dananya ke sebuah bisnis. Jangan lupa terus pantengin channel YouTube-nya Foodies dan juga sampai ketemu di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies selanjutnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.